Transformasi media pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Liputan 6.com Jakarta. Opini oleh Maria Fitria SOS, MSI, dosen sekaligus Ketua Program Studi Sains Komunikasi Universitas Juanda Bogor. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada berbagai sektor, salah satunya pendidikan. Dunia pendidikan juga ikut merasakan dampaknya. Pendidik harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun peserta didik berada di rumah. Solusinya, pendidik dituntut mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer, PC, atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pendidik dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, pendidik dapat memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam waktu bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Pendidik pun dapat memberi tugas terukur sesuai dengan tujuan materi yang disampaikan kepada peserta didik. Perubahan luar biasa. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, termasuk bidang pendidikan, seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Tentunya bukanlah hal yang mudah karena belum sepenuhnya siap. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaiannya pembelajaran yang diinginkan. Berbagai aplikasi media pembelajaran pun sudah tersedia, baik pemerintah maupun swasta. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9/2018 tentang pemanfaatan rumah belajar. Pihak swasta pun menyuguhkan bimbingan belajar online seperti Ruang Guru, Zenius, Kelasku, Kahoot, dan lainnya. Akses-akses tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Sangat diperlukan dong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Keberhasilan pembangunan negara salah satu tolak ukur adalah keberhasilan pendidikan. Muncul polemik. Melalui pendidikan akan melahirkan generasi penerus yang cerdas, intelektual maupun emosional, tampil dan mandiri untuk mencapai pembangunan bangsa ini. Namun, muncul polemik masyarakat pada metamorfosa di masa pandemi COVID-19. Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik, terutama bagi pendidik. Dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik maupun psikis atau mental. Pola pikir yang positif dapat membantu menerapkan media pembelajaran daring, sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Belajar di rumah dengan menggunakan media daring mengharapkan orang tua sebagai role model dalam pendampingan belajar anak. Dihadapi perubahan sikap, masa pandemi COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai sebuah peluang dalam dunia pendidikan, baik pemanfaatan teknologi seiring dengan industri 4.0 maupun orang tua sebagai mentor. Harapannya, pasca pandemi COVID-19, kita menjadi terbiasa dengan sistem saat ini sebagai budaya pembelajaran dalam pendidikan. Tantangan berat. Guru atau dosen bukan satu-satunya tonggak penentu. Ini tantangan berat bagi guru, dosen, maupun orang tua. Tak sedikit orang tua pun mengeluhkan media pembelajaran jarak jauh melalui daring internet ini. Terlebihnya bagi orang tua yang work from home atau biasanya disebut WFH, yang harus tetap mendampingi anak-anaknya, khususnya anaknya yang masih usia dini.
Ini mengingat belum meratanya diperkenalkan teknologi dalam pemanfaatan media belajar, seperti adanya laptop, gadget, dan lainnya. Terutama anak usia dini hingga sekolah menengah, belum merata ketersediaan fasilitas teknologi sebagai media belajar mengajar di sekolahnya. Meskipun sebagian besar sudah mengenal digital, sisi operasionalnya belum diterapkan optimal dalam media pembelajaran. Nah, bagi guru sekolah PAUD atau TK ini biasanya dituntut sesuatu yang menyenangkan dengan kreativitasnya, seperti fasilitas video, voice note, dan YouTube yang dapat dijadikan media pembelajaran. Namun, perlu juga pendampingan penuh dari orang tua. Dan adapun anak sekolah dasar atau SD juga menggunakan media-media tersebut yang ditambah dengan penggunaan aplikasi Zoom. Bukan hal yang mudah karena anak belum bisa mengoperasikannya secara mandiri. Nah, pada jenjang sekolah menengah dan pendidikan tinggi ini juga membutuhkan inovasi dari pendidik agar peserta didik tidak jenuh ketika belajar dan tanpa menghilangkan poin pencapaian dalam pembelajarannya. Belajar dari Rumah merupakan sebuah blog program pendidikan lewat siaran televisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan TVRI dalam rangka memfasilitasi pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Agar pelaksanaan belajar dari rumah bisa berjalan secara efektif, berikut adalah tips-tips belajar dari rumah saat masa physical distancing. Yang pertama yaitu membuat jadwal belajar harian. Yang kedua yaitu belajar dari rumah dengan memanfaatkan media belajar online. Yang ketiga, ajak anak-anak tetap aktif walaupun beraktivitas di dalam rumah. Yang terakhir yaitu mengawasi penggunaan sosial media dan game. Itulah 4 tips agar kegiatan anak belajar dari rumah bisa lebih maksimal. Sudah sebulan pemerintah melakukan pembatasan fisik atau physical distancing dan meminta anak-anak belajar dari rumah di tengah wabah pandemi corona ini. Langkah tersebut diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan belajar dari rumah, saat ini tak jarang menyisakan masalah. Banyak orang tua yang kerepotan karena banyaknya tugas yang diberikan oleh sekolah. Pihak sekolah terkesan hanya memindahkan proses pembelajaran dari kelas ke rumah. Materi dan tugas diberikan melalui daring atau secara online, melalui berbagai platform yang disediakan pemerintah maupun swasta. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan atau daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa.